Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan sebelumnya, malah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti dan dalam acara pada pagi hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Lut Sleman, dan sekali lagi tidak lupa lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Ragil, ini teman juga sahabat. Beliau adalah saat ini dia sebagai kepala pelatih taekwondo di IJ mulai tahun 2015 sampai 2001. Kemarin beliau adalah kepala pelatih taekwondo PON Jogja, dan juga beliau owner dari Indonesia Sport Therapy. Dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Mbak Bu Dokter Dewi Lestari. Beliau adalah sebagai konsultan dari Indonesia Sport Therapy. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang pada pagi hari ini mengikuti acara kita dengan acara bertemakan pengaruh kebiasaan kerja yang salah itu akan mengakibatkan timbulnya saraf kejepit. Dalam arti apa? Kenyamanan kerja itu bisa untuk mencegah cedera. Nah, pada pagi hari ini nanti akan dikupas tuntas oleh beliau narasumber kita, Bu Dr. Dewi Lestari dan Mas Ragil Atmaja. Nah, Bu Dr. Dewi Lestari dan Mas Ragil Atmaja. Nah, nanti apa itu saraf tulang belakang, cara duduk yang baik, cara kita kerja di zona nyaman itu seperti apa, dan kita dalam kegiatan bekerja di zona nyaman itu bisa menyebabkan apa saja. Nah, nanti akan dikupas, walaupun meski terkesan sepele, posisi duduk itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Tapi gini, selama ini memang banyak orang-orang yang tidak mau ambil pusing dengan posisi duduknya, yang penting nyaman-nyaman saja. Tetapi beberapa orang cenderung duduk dengan posisi dalam waktu tertentu itu biasanya akan mengakibatkan sesuatu yang bisa mengakibatkan fatal untuk kesehatan kita. Nah, nanti akan dikupas oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Saya lanjutkan, padahal duduk itu posisi yang duduk yang salah itu bisa berdampak buruk pada kesehatan, terutama kesehatan tulang belakang yang bisa menyebabkan salah satu penyakit, yaitu adalah saraf kejepit. Nah, itu jelas. Dan untuk sebab itu pada acara pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Nah, semoga dengan kita berdoa pada pagi hari ini, apa yang nanti yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan apa yang disampaikan nanti apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan, dan apabila pengen ketemu dengan secara offline atau konsultasi nanti akan disampaikan semuanya oleh narasumber kita, bagaimana cara kita menghubungi, di mana ketemunya, itu nanti akan disampaikan oleh beliau Bu Dewi sama Mas Ragil. Untuk itu, untuk kesempatan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, kita kasihkan waktu kepada Bu Dewi dulu. Nanti untuk menghemat waktu pada kesempatan ini, waktu dan tempat saya serahkan pada narasumber kita pada hari ini yang sangat-sangat hebat. Monggo waktunya Bu Dokter. Iya, mohon maaf saya diberikan waktu berapa lama Pak Edi? Monggo secukupnya, mungkin ya kurang lebih 15 menit lah. Ya. Yang saya hormati mungkin hadir Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta jajarannya,
serta Plut Sleman yang saya hormati, moderator kita yang luar biasa, Pak Edi, selaku juga sebagai penasihat dan konsultan UMKM yang saya hormati, dan mungkin bergabung dalam Zoom ini guru senior atau rekan sejawat saya, dan yang paling saya banggakan Bapak Ibu Saudara semua yang hadir dalam media Zoom yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat dan bahagia. Jadi kalau hanya sehat kita tidak bahagia itu percuma. Prinsipnya pada siang hari ini kita ngobrol santai tapi indah. Santainya kita tidak perlu tegang, kita ngobrol biasa, tapi harus indah. Indah itu nanti ada sesuatu yang menjadi solusi terhadap kesehatan kita. Karena tidak ada yang seindah selain kesehatan, begitu ya Pak Edi ya? Oke, mohon izin share screen dulu. Saya sedih. Oke. Ya. Hari ini kita akan berbincang indah tentang kenyamanan kerja mencegah cedera. Nah, kenyamanan kerja yang seperti apa yang bisa membebaskan kita dari cedera? Nanti kita akan kupas satu persatu di bincang indah kita ini. Nah, ini agar saya tidak melebar aja, kadang memang kalau sudah ngomong itu kadang melebar kemana-mana. Jadi saya batasi setidaknya pada hari ini nanti kita akan mengetahui keluhan yang terjadi ketika beraktivitas, terutama aktivitas rutin. Kemudian yang kedua, kita akan mengevaluasi postur tubuh. Jadi postur tubuh Bapak Ibu semua saat bekerja, dan kita akan merancang posisi yang bagus atau baik itu seperti apa, serta kita berikan bonus untuk peregangan yang tepat itu seperti apa. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya ingin bertanya kepada audiens di sini, tapi cukup dijawab dalam hati aja ya. Jadi saat Bapak Ibu semua bekerja, apakah posisi tubuh atau sikap tubuh itu sudah betul, sudah nyaman? Itu dijawab sendiri aja ya, tidak perlu disampaikan. Nah, posisi yang nyaman itu apakah sudah benar? Dan Bapak Ibu semua yakin benar? Nanti kita akan temukan di sini. Jadi selama ini mungkin menganggap sudah benar kok duduk dengan bersandar, tapi kita tidak tahu apakah itu tepat untuk tubuh kita. Nanti kita kupas satu-satu. Nah, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa sumber daya manusia atau karyawan itu adalah aset yang paling berharga untuk perusahaan, untuk pabrik, untuk UMKM, dan lain sebagainya. Dan produktivitas kerja seorang karyawan itu akan mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan. Apa jadinya kalau banyak karyawan itu yang tidak sehat, minimal banyak yang boyoan seperti itu. Tentu saja pemilik perusahaan akan mendapatkan kerugian di sini. Nah, sehingga kita harus aware terhadap postur kerja yang tidak baik, apalagi yang berulang-ulang. Jadi seakan tubuh kita itu dipaksa untuk berposisi seperti itu karena pekerjaan kita yang intensitasnya tinggi dan berulang. Bisa saja nanti postur tubuh yang salah itu kita tuai di kemudian hari. Mungkin sekarang tidak apa-apa, tapi di kemudian hari akan ada beberapa penyakit yang menunggu atau mengintai. Nah, yang paling kecil efek dari postur tubuh yang tidak tepat adalah kelelahan. Kita setelah bekerja itu merasakan lelah yang hebat, nah yang pada akhirnya berpotensi terjadinya penyakit muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu adalah penyakit otot dan tulang, jadi yang terkait dengan otot dan tulang, misalnya tadi boyoken, kemudian nyeri seputar dari pinggang sampai kaki dan lain sebagainya.
Nah, ini memang ada penelitian, ini secara medis di luar negeri sudah ada penelitian. Tertinggi itu memang ada penyakit otot dan tulang sebesar 38,1%. Nah, ini lengkapnya. Jadi dari postur tubuh yang tidak tepat saat bekerja, baik itu duduk, baik di depan komputer, maupun kita berbincang atau meeting dengan posisi yang tidak tepat, paling tinggi akan merasakan nyeri punggung bagian bawah yang orang awam sering menyebut boyoken. Jadi setelah duduk terus berdiri terus agak dengkek-dengkek seperti itu 70% mengalami seperti itu. Nah, prosentase lain ada yang nyeri leher, bahu, lutut. Itu hanya karena postur tubuh yang tidak tepat saat bekerja. Nah, keluhannya banyak sekali. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya, saya mengalami keluhan apa. Dan itu kalau dibiarkan semakin lama akan berpotensi terjadinya saraf kejepit di situ. Jadi dari kepala, leher, pinggang, sampai ke kaki itu akan mengalami keluhan. Nanti saya dipotong aja, misalnya saya terlalu cepat, nanti bisa saya dipotong, atau suara hilang tidak jelas boleh nanti disampaikan. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit itu. Nah, faktor biomekanika. Nah, ternyata ada faktor biomekanika yang menyebabkan keluhan-keluhan itu. Jadi dari posisi tubuh saat bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nanti narasumber yang kedua ya, foundernya Indonesia Sport Therapy akan masuk ke sini. Jadi faktor resikonya ada faktor biomekanika selain individu dan psikososial. Nah, terapi yang digunakan di Indonesia Sport Therapy pun nanti kita menggunakan pendekatan secara biomekanika. Jadi akan masuk ke situ, itu insya Allah akan menjadi solusi ya, solusi kita. Oke, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau posisi tubuh tidak baik, banyak orang yang sakit, itu sangatlah rugi perusahaan dan para karyawan itu sendiri. Ini sudah, nah ini mungkin nanti bisa lebih detail dan dipraktekkan secara langsung oleh Bapak Ragil, tapi di sini saya menguraikan beberapa contohnya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat gambar di sini ya. Mungkin pernah melihat orang yang gambarnya sebentar. Nah, yang gambarnya seperti ini. Jadi nampak berjalan itu bungkuk seperti ini. Nah, ini kalau dalam dunia medis namanya kifosis. Atau degek, terlalu degek seperti ini namanya lordosis. Dan skoliosis yang tengah itu dia bentuk huruf S. Jadi kayak compang-camping seperti itu. Nah, salah satu faktor resiko kelainan tulang belakang di antaranya 3 ini itu karena postur tubuh yang salah, bisa saat bekerja yang dengan intensitas yang berulang-ulang dalam waktu yang lama, atau bisa karena hanya simpel kebiasaan misalnya naik motor dengan posisi yang tidak benar, itu mempengaruhi atau bisa menjadi faktor terjadinya kelainan tulang belakang. Nah, ini yang normal ya. Yang normal nanti bisa dicek di Bapak Ibu sendiri seperti ini ya. Jadi segaris gitu. Nah, yang tidak normal ya bentuk tulang belakangnya seperti ini. Ada yang bungkuk di atas. Nanti kalau bahasanya Pak Ragil itu cembung, cekung, seperti itu versinya. Nah, kalau bentuk tulang belakang yang tidak normal seperti ini, tentu saja nanti ada keluhan-keluhan yang akan timbul terhadap organ di sekitarnya. Nanti saya koneksikan di situ. Nah, ini ada penelitian di Harvard Health Publishing yang menyebutkan bahwa berbagai masalah pencernaan, ya mungkin di sini ada yang asam lambung, ada yang MAH, ada bahasa medis itu GERD,
Itu salah satu sebabnya karena postur tubuh yang kurang baik saat duduk. Nah, hanya simpel itu. Jadi, memang penelitian sudah ada. Nah, seperti yang tergambar di sebelah ini. Kita terlalu asik bekerja agar lebih jelas, kayak gitu, posisinya memaksa kita untuk membungkuk. Nah, yang terjadi, yang paling simpel, nantinya akan terjadi masalah pencernaan, seperti asam lambung, dan lain sebagainya. Nah, prosesnya seperti itu ya. Jadi baru 1-2 kali mungkin nggak akan terasa, tapi kalau sudah intensitas yang sering dalam jangka waktu yang lama, salah satunya itu efeknya. Oke, kemudian bisa juga terjadi sakit punggung bagian bawah. Kalau di medis namanya low back pain, kalau bahasa awam ya boyoen. Itu yang paling sering dirasakan. Hati-hati, mungkin dengan istirahat itu bisa berkurang. Tapi kalau terus-terusan kita lakukan, nanti ada apa di situ kok nggak boleh? Nanti saya jelaskan. Nah, ini contoh. Contoh kita bekerja, duduk yang benar itu adalah seperti ini. Jadi, punggung kita bersandar sempurna, ini namanya bersandar sempurna. Kemudian kaki itu tidak boleh menggantung. Jadi harus ada pijakan. Kemudian jarak untuk menatap komputer itu juga harus berjarak ya. Sudutnya juga harus sesuai. Nah, ini kalau kita nyopir atau nyetir. Hati-hati kalau nyetirnya seperti yang gambar di tengah atau gambar yang satu. Nah, ini resiko nanti. Resikonya apa? Nanti kita lihat ke depan. Nah, ini banyak sekali contohnya dan yang paling ngeri saya adalah yang bagian bawah ini. Para buruh atau pekerja membawa bersak-sak semen yang membebani kepalanya. Nah, ini apa yang terjadi? Yang terjadi nanti bisa menekan. Di sini ada tulang servikal, di tulang servikal itu ada saraf-sarafnya, itu yang mengerikan. Ini contoh kita mengangkat barang, jadi sepele. Mengangkat barang pun harus dengan benar. Nanti jadi ini semoga setelah pertemuan ini saat mengangkat barang atau berjalan itu bisa lebih baik. Jadi kalau kita mengambil barang, jangan sambil apa ini namanya ya, langsung ngambil gitu ya, bungkuk gitu. Tapi kita duduk dan menggapai barang itu, baru kita angkat ke atas. Atau nah, yang ini membawa barang di punggung. Nah, ini sebenarnya beresiko juga. Tapi karena pekerjaan yang memaksa kita untuk membawa seperti ini, bawalah dengan cara yang benar. Nah, contohnya ini. Ya, oke. Nah, nggak boleh mengambil barang dengan mengambil seperti ini. Yang benar adalah ngambil sambil duduk. Kemudian kita angkat dan berjalannya pun nanti seperti ini. Naruhnya juga nggak boleh bungkuk seperti ini. Menaruhnya adalah kita duduk baru ditaruh. Ini nanti lebih jelas ke Pak Ragil yang ini. Nah, ini saya jelaskan. Kenapa sih kita aware terhadap tulang belakang ini? Jadi kalau kita postur tubuhnya tidak bagus, saat bekerja tidak tepat, sandaran kita atau kita harus memaksa kita membungkuk. Nah, di sini ada tulang ya. Ini namanya tulang belakang. Terbagi servikal namanya. Servikal itu yang merah, torakal yang kuning, hijau ini lumbal dan sakrum. Di mana di sini tuh ada saraf-saraf yang dia menstimulus organ-organ. Jadi setiap tulang yang ada di sini memiliki akar saraf yang melintas untuk menyebar dan mensuplai ke organ dan jaringan tubuh. Itu kenapa misalnya ada penderita tadi ya huruf S skoliosis itu bisa juga nanti ada keluhan di jantungnya misalnya karena kaitannya dengan ini atau ada keluhan di asam lambung. Nah, ternyata di sini penyebabnya karena di sini banyak sekali akar, setiap ruasnya ini ada akar sarafnya. Nah, yang terjadi apa? Misalnya tadi yang menaruh beban di kepala terlalu berat, yang ngambil tadi semen ya. Nah, itu akan membuat tulang lehernya itu
tertekan dan akhirnya nanti bisa merosot yang di sini. Nah, akan menjepit saraf di situ. Nah, wujud kelainannya apa? Wujud kelainannya tergantung dari saraf ini dia mempersarafi kemana, seperti itu. Nanti kalau yang terjepit di area lumbar akan mempersarafi di mana? Nah, gambarnya ini contohnya. Misalnya asam lambung ya, saya suka memberikan contoh asam lambung karena penderita asam lambung itu banyak sekali. Dari yang muda sampai yang tua, yang kaya, yang miskin, nggak ada penyakit kaya, miskin, asam lambung, semua bisa terkena asam lambung. Itu bisa karena persarafan yang ada di sini ya, area torak. Nah, contoh lagi ini. Kalau kita ada keluhan di bagian pantat sampai telapak kaki, itu bisa disebabkan penjepitan saraf di area sini, di area lumbar. Nanti keluhannya menjalar sampai sini. Nah, itulah yang akan kita coba urai dan nanti kita berikan solusi bersama spot terapi ya. Nah, jadi yang benar bagaimana sih melakukan pekerjaan itu? Secara bergantian, duduk, berdiri, bergantian. Kalau di kedinasan sudah ada, kalau untuk mata itu 20, 20, 20. Setiap 20 menit harus istirahat melihat objek jauh selama 20 detik. Nah, stretching seperti apa nanti akan dipraktikkan oleh Bapak Ragil. Nah, kesimpulannya adalah ini. Membiasakan diri untuk duduk dan berdiri dengan posisi tubuh yang benar sangat bermanfaat untuk postur tulang belakang kita yang tentunya akan mempengaruhi kesehatan tulang belakang. Itu kesimpulan yang pertama. Nah, solusinya apa? Solusinya, Indonesia Spot Terapi ini akan memberikan solusi dengan pendekatan terapi biomekanika untuk melepaskan atau melonggarkan saraf kejepit. Jadi memang kita fokusnya di tulang belakang. Nah, ini kalau di luar negeri masuknya ke complementary alternative medicine. Kita fokus ke exercise atau latihan, kemudian manipulasi sendi, otot tanpa menggunakan obat sintetis dan bahkan tanpa tindakan pembedahan. Kita fokuskan pada peningkatan sirkulasi darah, memperbaiki gerakan sendi, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi nanti bisa dikunjungi, nanti detail oleh Pak Ragil. Jadi kita sudah punya webnya, Indonesia Spot Terapi, kemudian ada Instagram, Facebook, dan ada nomor untuk konsultasi. Nanti bisa dicatat. Oke, terima kasih. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan keluhan-keluhan karena postur tubuh yang kurang benar yang bisa mengakibatkan syaraf kejepit, dan mungkin nanti dilanjutkan oleh narasumber yang kedua dulu, Pak Edi. Nanti pertanyaan kita gabung di belakang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Dokter Dewi memang sangat-sangat hebat dalam penyampaian pada hari ini, dan saya sendiri itu terus terang juga baru tahu ini posisi duduk yang benar seperti apa, terus cara mengangkat barang seperti apa, itu baru dengar dan baca ya saat ini juga. Jadinya dari apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, kesimpulannya adalah duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang itu sangat penting. Dan untuk saat ini waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya untuk Mas Ragil Atmaja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi. Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan jajarannya, serta ada beberapa senior dan teman-teman di sini. Ya, sebelumnya kita mau membahas tentang kebiasaan kerja dan resiko saraf kejepit di sini. Jadi kebiasaan kerja yang salah itu ya seperti apa? Mungkin kita tidak menyadari bahwa
tempat layout kita atau tempat duduk kita kerja kita itu bisa mengakibatkan saraf kejepit. Bahkan halnya seperti pasien kami yang sebelumnya, mungkin di sini kalau ada Mas Wahyu nanti bisa cerita. Kemarin 2 hari yang lalu beliau itu terapi tempat kami dengan keluhan jantung, Mas Edi. Nah, kebetulan dia sudah di-ring 2 kali. Saya analisa dari struktur rangka tulang belakang, beliau mengalami perubahan struktur di bagian torakal atau di bagian rongga dada itu lebih menonjol. Jadi nanti akan kita kasih cek bagaimana cara mengecek tubuh kita itu sebenarnya simetris atau tidak, nanti akan kita bahas di situ. Nah, kebetulan beliau itu ketika menoleh ke arah kanan, itu langsung dada beliau itu terasa terkunci sesak gitu. Jadi dari situlah kita kasih tahu kepada Mas Wahyu saat itu untuk memberikan treatment bahwa hindari gerakan yang eksplosif atau gerakan yang tiba-tiba sehingga bisa mengakibatkan struktur rangka tulang belakang itu berubah. Nah, itu. Nah, kita lanjut yang lain, Mas Edi. Jalan berarti. Saya sudah jalan. Saya sudah jalan belum, Mas Edi? Ya, sambil nunggu slide-nya, Mas Edi. Jadi kebiasaan kerja yang dilakukan terus-menerus itu bisa membuat sebuah pola tubuh. Jadi seumpamanya ada di sini kebetulan ada usaha UMKM. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu itu seorang penjahit, itu kan polanya masih sama, Mas Edi. Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu kan. Nah, itu bayangkan ketika beliau itu bekerja dari tahun ke berapa sampai ke berapa, artinya selama itu pola itu terbentuk secara terus-menerus, sehingga tidak menutup kemungkinan itu akan mengakibatkan secara tidak langsung berubah secara strukturnya. Maka solusinya seperti apa? Ya, solusinya artinya sebaliknya sebenarnya. Solusi sebaliknya dari bentar, Mas, ini selanjutnya slide-nya. Nah, kita mau mengenali struktur tulang belakang itu seperti apa, struktur tubuh kita itu seperti apa. Nah, akan kita mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengaca di kaca atau diminta tolong temannya. Sudah kelihatan apa? Sudah. Oke. Nah, ini adalah salah satu postur tubuh di mana yang ideal itu kan kondisinya lurus, Mas Edi. Kondisi lurus seperti itu, kemudian ada yang membungkuk begini. Nah, ketika posisi kerja terlalu membungkuk begininya, letak begini kadang-kadang, nah dari situlah muncul permasalahan, sehingga banyak, terutama ketika membungkuk begitu, yang posisi nomor 2 ini biasanya terjadi keluhan di rongga dada, kaitannya dengan paru-paru dan jantung biasanya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yang ditegapkan saja. Nah, tegap seperti apa, itu yang paling penting. Nanti akan dilihat, karena permasalahannya tidak hanya di rongga dadanya, karena ada bagian tubuh yang dimana di situ yang sangat penting sekali adalah bagian panggul, Mas Edi. Karena dari panggul itu naik ke atas akan berpengaruh di situ. Oke, next. Nah, kenali masalahmu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat sekarang, supaya mumpung masih konsultasi sama kami. Ya, coba lihat, diperhatikan tinggi rendah bahu Bapak Ibu sekalian dalam posisi duduk
atau berdiri. Nah, coba lihat. Nah, bahu antara kiri dan kanan itu dibandingkan, coba Bapak Ibu. Nah, coba kalau ada temennya atau saudaranya di situ, dibandingkan antara tinggi rendah bahu. Nah, kemudian kalau sudah bisa melihat, nah, menonjolnya belikat atau tulang belikat itu nek bahasa Jawane entong-entong. Nah, itu ketika jenengan rukuk, dalam posisi rukuk itu akan kelihatan di mana bagian yang lebih menonjol itu, artinya disitulah ada perubahan struktur rangka di situ. Kemudian ke bawah lagi ada tebalnya otot pinggang. Nah, pinggang itu di bagian atas itu. Nah, disitulah torakal kalau bahasa medisnya. Nah, di situ ada jalur-jalur nanti. Ada beberapa termasuk lambung dan yang lainnya itu di situ. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi kaki sejajar kemudian rukuk kok dilihat tidak lurus atau tidak imbang, nah itu biasanya permasalahan ketika jenengan punya permasalahan asam lambung, punya permasalahan sesak napas dan yang lainnya, coba dicek. Biasanya itu tidak simetris atau tidak lurus gitu. Kemudian tebal otot punggung itu di belakang, di dekat kalau perut bawah, lurusnya perut itu biasanya juga sama, ada yang menonjol dan tidak. Nah, menonjol ya itu. Kemudian yang paling kelihatan sekali adalah ketika Bapak Ibu nanti dalam kondisi berbaring lurus, tidur gitu, tanpa jenengan sadari semuanya, kaki jenengan itu panjang sebelah, antara panjang kaki kiri atau kanan. Ketika jenengan dalam kondisi lurus, kemudian didekatkan begini. Nah, itu tumitnya itu biasanya itu panjang sebelah. Kalau yang orang yang bermasalah, apalagi yang bermasalah dengan saraf kejepit ataupun boyoil, pegel, dan linu itu biasanya panjang sebelah. Nah, panjang sebelah dari mana? Dari tumitnya. Ketika didekatkan ini biasanya jaraknya ada sekitar selisih 1 bahkan sampai 2-3 cm. Nah, ketika sampai 3 cm itu pasti parahnya luar biasa. Nah, sebenarnya sederhana untuk menganalisa tubuh kita itu sebenarnya simetris atau tidak. Oke, lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu punya keluhan sesak nafas, ini biasa terjadi di penyakit asma, dan karena COVID ini juga kaitannya dengan nafas. Nah, kita punya rongga dada. Nah, karakter rongga dada itu juga ada 3 macam menurut riset kami, bahwa ada cekung. Cekung itu kalau dilihat itu di bagian dalam itu cekung. Nah, ada cembung yang kayak samping ini, cembung kayak burung dada, burung kayak dada burung gitu. Dan ada kombinasi. Nah, kombinasi ini tidak bisa dilihat secara dilihat secara kasat mata, karena memang harus ada treatmentnya, ada titik sentuhnya di mana kita mengetahui bahwa rongga dada itu bisa masuk ke dalam sama keluar, jadi kombinasi kita menyebutnya. Ya, itu yang mengakibatkan sesak napas, kemudian gangguan jantung dan yang lainnya, karena itu di bagian tulang belakang di area itu. Nah, tadi sudah disebutkan sama istri saya, Dr. Dewi, bahwa tulang belakang itu adalah pusat saraf, di mana semua perintah gerakan, perintah apapun itu berpusat di tulang belakang di sini. Nah, tulang belakang di sini, dan kaitannya ini pusat saraf ya Mas Edi ya, yang sebelah ini, dan sampingnya itu adalah saraf tepi. Saraf tepi itu mata, kemudian jantung, paru-paru, semua organ itu ada di situ. Nah, guru kami itu mengilhami, Ustadz Haris Mujahid itu mengilhami bahwa konsep berpikir manusia itu adalah tentang struktur rangka tulang belakang, artinya pakasona izoman lahman, di mana
tulang yang dibalut oleh daging. Jadi ketika seseorang itu bermasalah pada tulang belakangnya, maka organ yang ada di dalamnya akan bermasalah. Nanti akan kita simulasikan bagaimana, kok bisa terjadi seperti itu. Nah, metode kami adalah metode biomekanika, di mana bagaimana gerak tubuh seseorang itu mempengaruhi otot, struktur rangka, kemudian saraf dan yang lainnya. Ya, karena ketika kita melakukan salah gerakan, langsung efeknya luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Mas Wahyu kemarin, yang kita sudah terapi bagus, yang nggak pernah ngerokok, kemudian dia bisa nyaman merokok hanya gara-gara mengambil sabun di sebelah kanan saja dia bisa masalah. Kok Mas kayak kumat lagi, saya tanya lagi, tadi barusan saja, jenengan melakukan apa Mas? Oh iya, saya melakukan mengambil sebuah sabun di sebelah kanan saya. Itu yang menjadi masalah jenengan, jangan dilakukan lagi. Oke. Nah, menindaklanjuti dari surat edaran Bupati bahwa kita Sleman, Kabupaten Sleman untuk melakukan stretching setiap jam 10 sama jam 2 ya Mas Edi. Nah, kita menindaklanjuti itu bagaimana stretching yang benar. Bagaimana stretching yang benar menurut pemahaman Indonesia Sport Therapy. Olahraga itu secara prinsipnya bagus Mas Edi, selama sesuai dengan kaidahnya. Kaidahnya seperti apa? Nah, ketika terjadi permasalahan perubahan struktur rangka tulang belakang, artinya kita harus melakukan olahraga itu sebaliknya, ya. Karena sistem gerak pada manusia itu terdiri dari, jadi kita itu bergerak itu karena adanya tulang, ya kan? Kemudian ada sendi-sendi, ada otot yang menggerakkan, kemudian ada saraf yang diperintah oleh saraf, dan ada darah dan oksigen di situ. Jadi ketika ada hambatan atau bahasa kejepit di situ, maka aliran darah dan oksigen itu tidak masuk itu. Nah, tubuh kita itu memberikan sinyal kepada kita bahwa rasa nyeri, rasa sesak napas, rasa nggak enak dan sebagainya, sebenarnya sinyal kepada kita untuk memberitahukan bahwa ada permasalahan di situ. Nah, ketika kita mengembalikan struktur rangka tulang belakang itu kepada simetris atau lurus, maka insya Allah segala keluhan itu akan secara otomatis akan berjalan secara bagaimana mestinya. Kalau diibaratkan mobil, kita spring balancing Mas Edi. Jadi sebagus apapun, semahal apapun mobil, ketika mobil itu tidak di spring balancing atau tidak di setel, maka jalannya pasti nggak enak. Nah, untuk di sini stretching yang seperti apa, karena kita itu harus mengenali sendi-sendi kita. Nah, sendi-sendi, ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi pelana dan yang lainnya. Nah, kebetulan saya sebagai seorang praktisi olahraga, saya melihat setelah mempelajari ilmu ini, saya berpendapat bahwa banyak teman-teman pelatih bahkan atlet itu yang menurut saya itu salah dalam melakukan pemanasan, dan harapannya teman-teman di sini setelah ini bisa memberikan berbagi pengalaman terhadap temuan ini, karena ada beberapa pemanasan yang menurut saya salah. Jadi ketika lutut itu, mohon maaf, mungkin bisa saya praktekkan supaya tidak terjadi ketika teman-teman dalam melakukan olahraga atau pemanasan ya. Oke. Ya. Kakinya. Ya. Nah, banyak teman-teman itu melakukan gerakan seperti ini, kadang-kadang ada muter kaki ini, padahal kan sendi ini tidak boleh diputar kaki ini. Nah, kemudian lutut begini, ada yang diputar begini, begini. Nah, sedangkan sistem kerja lutut itu hanya bisa lurus saja. Jadi ketika diputar itu resiko untuk melakukan terjadinya cedera itu besar sekali. Ya.
Nah, itu salah satu yang Mas Edi. Yang bisa diputar itu hanya panggul ini di panggul ini, itu bisa. Tapi kalau apa namanya? Kalau yang lain kayak kaki, lutut itu enggak boleh, dan kepala pun walaupun kepala itu sendi putar, tapi stretchingnya harus soft, harus pelan, jadi tekan begini, dan yang lainnya. Mungkin teman-teman yang punya keluhan apa namanya pusing, nah, nanti akan kita coba terapi dengan online ini supaya bisa, siapa tahu bisa membantu ya. Oke, stretching yang benar itu tadi Mas Edi. Jadi mulai sekarang kita melihat bagaimana melakukan stretching yang benar. Nah, dengan cara ada beberapa stretching nanti kita sampaikan, stretching cara duduk bagaimana, kemudian cara berdiri bagaimana, kemudian cara berbaring. Solusi saraf kejepit adalah kebalikan dari analisa perubahan struktur rangka tulang belakang. Jadi begini teman-teman. Jadi ketika kita itu mempunyai permasalahan saraf kejepit, sebenarnya itu sederhana. Ketika jenengan itu melakukan gerakan kok tiba-tiba nyaman, nah itu sebenarnya solusinya. Jadi karena sistem kerja tulang belakang atau tulang itu hanya kebalikan darinya. Seperti halnya kita membuka baut, membuat baut, membuka baut atau membuka botol. Jadi kanan kiri apa namanya, diputar ke kanan, putar ke kiri, hanya seperti itu saja konsepnya. Jadi bagaimana kita harus kaki mana yang di depan dan di belakang, karena kaitan dengan itu tadi perubahan struktur tulang belakang yang miring ke kiri atau ke kanan. Nah, ada kita contohnya. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, contoh seperti ini, yang duduk itu ketika permasalahannya di sebelah kiri ataupun kanan. Kemudian posisi berdiri. Nah, posisi berdiri ini hanya memajukan kaki kiri atau kanan. Nah, analisanya hanya sederhana sebenarnya, Bapak-bapak. Bagaimana jenengan ketika nanti ruku, itu di bagian lumbal atau boyok itu lebih menonjol mana? Maka yang menonjol itu dimajukan saja. Maka insya Allah jenengan akan merasakan nyaman, karena sebenarnya kaki jenengan yang menonjol itu adalah kaki itu terlalu tarik ke belakang, sehingga terjadi otot itu tebal atau mengencang. Nah, solusinya hanya dikedepankan saja. Nah, ini ada cara berbaring. Nah, ketika berbaring ini sambil juga melihat dari analisa tadi. Yang sebelah bawah ini ketika panggul menutup dan membuka. Nah, nanti kita akan ketika ketemu offline kita akan sharing Mas Edi, bagaimana melihat penyimpangan tubuh jenengan itu membuka atau menutup, karena itu menjadi sebuah solusi seperti halnya tadi membuka baut tadi ke kiri atau ke kanan. Jadi menutup atau membuka itu tergantung dari bagaimana melihat dari sisi panggulnya ini. Karena panggul itu menurut kami adalah seperti halnya pondasi. Jika pondasi itu miring, maka ke atasnya juga akan miring. Kalau umpamanya lurus, maka bangunan itu juga akan lurus. Kurang lebih itu Mas Edi, mungkin kita lebih pada sharing bagaimana terapi, bagaimana stretching yang benar sesuai dengan penyimpangan tadi. Nah, hal-hal seperti ini, stretching seperti ini bisa dilakukan kepada teman-teman selama dalam kondisi yang benar. Artinya miringnya itu sebelah kiri atau kanan itu dianalisa nanti. Analisanya adalah sederhana, rasa nyaman yang dirasakan jenengan. Jadi ketika jenengan sekarang ada keluhan mungkin boyok atau leher yang kaku atau apa, mungkin bisa kita sharing di sini. Itu Mas Edi. Kembalikan Mas Edi, monggo. Oke, terima kasih Mas Ragil.
Mungkin ditutup dulu ya. Nah, oke, terima kasih Mas Ragil atas waktunya. Memang untuk teman-teman semuanya, ini Mas Ragil kebetulan juga seorang atlet juga dulu seorang atlet, dan mulai tahun 2015 sampai 2021 kemarin beliau adalah kepala pelatih PON Jogja. Dan kemarin ke Papua itu mendapatkan beberapa medali. Nah, oke, itu terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut atau ada keluhan atau bagaimana cara menghubungi, waktu saya persilakan untuk ditanyakan. Sambil menunggu Mas Ragil mungkin bisa cerita-cerita sedikit gitu, biar teman-teman ada yang bertanya sambil menunggu ada yang bertanya. Boleh bertanya, Pak? Oh ya, boleh Bu. Sebutkan nama usaha dan alamatnya di mana, nggih? Baik, saya di Surabaya. Saya dengan Ibu Sandra. Umur saya 63. Saya kemarin ini ngangkat kursi berat. Jadi dalam kondisi berdiri gitu, saya angkat, terus langsung bunyi, ketok gitu, di pinggang bagian belakang. Langsung dari situ saya sakit. Tapi saya ke dokter syaraf, di semua dicek, kata dokter ini bukan syarafnya katanya. Jadi tidak kena syaraf gitu. Jadi saya cuma dikasih obat untuk otot saja. Tapi sudah enakan, tapi kalau tidur pagi bangun tuh masih kaku gitu. Tapi kalau udah siang, kalau sudah banyak gerak itu hilang sakitnya. Tapi setiap kali saya tidur lebih dari 1 jam lah, berbaring lebih dari 1 jam, bangun tuh mesti kaku, sakit gitu. Itu gimana tuh Pak? Makasih. Monggo Mas Ragil langsung ditanggapi sambil menunggu yang lainnya, nggak apa-apa. Bu Sandra, mungkin saat Ibu Sandra itu mengambil sesuatu barang di bawah tadi, itu dalam kondisi posisi yang salah. Artinya tadi sudah dijelaskan bagaimana kita mengambil sesuatu itu dalam kondisi yang benar. Nah, analisanya sederhana Ibu. Mungkin Ibu sekarang bisa mempraktekkan ketika Ibu mengambil sesuatu ke bawah itu, kaki kiri di depan atau kanan di belakang itu lebih nyaman mana? Coba Ibu praktekkan sekarang. Nah, mengambil sesuatu di bawah gitu, nah itu kaki kiri di depan, Ya. Nah itu terus Ibu menunduk gitu, dibandingkan dengan yang kanan, Oh. Nah, dibandingkan dengan kanan depan, nyaman mana Ibu? Kiri di depan. Nah, mungkin saat Ibu itu mengambil barang yang kemarin itu dalam kondisi kanan di depan, sehingga tubuh itu secara tidak langsung bergeser. Nah, kalau ada yang jenengan di situ, ada teman atau saudara atau ada di situ, bisa melihat bagaimana perubahan struktur rangka tulang belakang itu ketika kaki di depan sama di belakang itu sangat kelihatan sekali. Makanya pengobatan kami kita namakan biomekanika, bagaimana gerak tubuh seseorang itu mempengaruhi. Dengan sudut tadi. Nah, sudut dengan rukuk ke bawah atau nunduk ke bawah tadi juga akan kelihatan sudut mana yang kena, di bagian mana yang kena. Kalau menurut pendapat kami, itu pasti ada pergeseran struktur rangka, minimal ototnya akan bergeser dia. Makanya terjadi sakit. Nah, kenapa jenengan kok kalau sudah siang itu tidak sakit? Itu karena secara alami, dia mereposisi secara alami. Tapi Ibu bisa menjadi sakit ketika jenengan melakukan gerakan kanan di depan. Ketika jenengan naik tangga atau mengangkat sesuatu lagi dengan kaki kanan di depan, itu akan kembali lagi. Kalau mau dicoba monggo. Ya. Tapi solusinya akhir. Jadi solusinya Ibu ketika mengambil sesuatu, ketika Ibu naik tangga, turun tangga, itu didahulukan kiri terus, jangan seperti orang normal kanan kiri jangan. Ya. Jadi lebih baik di kiri depan, karena ketika Ibu mengambil sesuatu barang tadi di bawah itu dengan kaki kiri di depan kan beda toh Bu. Nah, itu solusinya. Ya, itu solusinya. Nah, itu solusinya Ibu. Satu lagi Pak, ya. Kalau saya tidur itu, kalau kasurnya itu sudah cekung,
itu sakit pinggang. Nah, jadi, itu diganti. Triplek Pak di bawahnya, betul nggak ya. itu? Ya, diganti yang lebih datar tuh, mungkin pakai rebondit atau apa itu yang empuk, keras tapi tidak apa kenyal dulu yang kenyal. Ada kasus terapi di situ. Itu memang pengaruh ya Pak kasur ya Pak? Sangat berpengaruh sekali itu, karena jenengan tidur berapa jam itu dalam kondisi yang salah itu nekuk terus. Tapi ketika jenengan lurus, insya Allah kondisinya akan. Nah, cara tidur pun akan kita lihat nanti bagaimana tidur yang benar itu, ya tidur yang sesuai dengan perubahan tadi. Ketika merubah sebelah kiri yang menonjol, berarti harusnya sebelah kanan. Nah, nanti kan itu kita analisa memang kita harus analisa secara langsung ya Bu ya. Kalau umpamanya online gitu takutnya karena saya melihat ini kiri kanannya saya bingung. Nah, jadi kita harus melihat secara langsung, harus ada beberapa titik yang kita sentuh sehingga oh ini permasalahannya miring ke sana gitu, harus dicek secara langsung. Ya, gitu ya. Ya baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Ragil. Nanti bagi teman-teman semuanya yang ingin menghubungi Mas Ragil bisa menghubungi di 0821 397 35 757. Sudah ada saya di inboxnya. Ini Mas Ragil ada pertanyaan nih. Saya sesek dari Ibu Indah Jati ya. Saya sesek napas rasanya tidak bisa plong. Sudah lama sekali. Ke dokter katanya karena asam lambung. Diberi obat asam lambung. Asam lambung sembuh, masih merasa sesek juga sampai sekarang. Kemarin dipijet pas entong-entong itu rasanya sedikit plong, tapi sekarang agak sesek lagi. Nah ini gimana Mas Ragil? Dari mungkin Mbak Indah Jati, bisa lihat. Halo Mbak Indah. Bisa dilihat apa namanya Mbak Indah Jatinya mana supaya kita bisa mempraktekkan di sini bagaimana solusinya. Nah. Mungkin ada Mbak Indah ya. Mbak Indah. Kaitan dengan rongga. Oh ya ini. Oke, gimana Mbak Indah? Sesek di apa? Rasanya tuh sini sesek gitu loh. Seseknya di sini bukan di ulu hati tapi di dadanya itu. Halo? Halo ya. Rasanya seseknya di dada itu loh Pak, bukan di ulu hati tapi di dada sini. Sesek banget ini. Sudah lama seseknya. Nah, yang saya jelaskan tentang rongga dada tadi, Mbak Indah coba praktekkan begini, posisi begini, tangan begini. Nah, Mbak Indah ambil napas sekarang, ambil napas. Oke, ambil napas. Oke. Ya. Oke, sekarang diganti gini, Mbak. Begini, rapat begini. Rapat. Enggak, rapat lagi. Tangannya kurang kelihatan, Mbak. Naik sedikit, nah. Nah, begini, rapat. Enggak, begini, bukan begitu. Rapat begini. Nah, enggak, lagi. Nah, rapat lagi. Ya, oke. Nah, sekarang ambil napas. Lega yang mana, Mbak? Lega yang begini. Oh ya sudah. Sekarang coba Mbak, jenengan begini, ditarik begini, cari tembok itu dilonggar-longgarkan sekarang. Nah coba terus. Agak lega nggak coba? Ya. Iya. Nah, lega kan? Iya. Nah, sederhana kan? Masalahnya sederhana kan? Nah, nggak perlu obat Mbak. Iya. Cuma digitukan saja. Nah, ya kalau kita sudah mengenali Mas Edi, mengenali bagaimana kita mengenali struktur tulang belakang itu, pola kerjanya seperti apa, kita akan solusi itu mudah sekali seperti yang saya bilang tadi bahwa seperti buka baut ke kiri ke kanan, nanti polanya seperti apa. Lawan dari diagnosa itu adalah solusinya. Ketika kita sudah menemukan diagnosanya, maka solusinya adalah kebalikannya. Gitu. Umpamanya kok ngiwo gampangannya apa namanya? Ke kiri, mengo ke kiri, sakit ke kanan nyaman, maka ya solusinya ke kanan. Kalau gitu nggak usah jadi terapi ke tempat kami, Mas Adi, dikasih ilmu di sini. Oke, ada yang lain Mas Adi? Oke, ini ada lagi, ada 3 pertanyaan. Ini Mas Sesi G itu siapa ini? Saya nggak tahu juga, karena tidak ada namanya. Mas Ragil mau tanya,
kalau terkadang punggung sebelah bawah itu terasa pegal-pegal, itu disebabkan karena apa ya? Lalu bagaimana supaya tidak pegal di punggung? Harus melakukan apa? Itu Mas Ragil. Nah, di punggung itu kan ada bagiannya, Mas. Punggung bagian bawah yang sebelah mana? Itu ada lumbal. Lumbal nomor berapa itu kan nanti dicek secara tulang belakang. Oh, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5. Nah, nomor 5 itu kalau udah kenal nomor 4 sama 5 itu biasanya jalur ke kaki dia. Bisa kebas, kesemutan itu karena jalurnya ke situ. Nah, ketika punggungnya sebelah kiri atau kanan itu juga akan berpengaruh karena gerakan itu juga mempengaruhi, Mas. Dengan ke kiri dan ke kanan itu kita tidak bisa, harus dicek secara apa namanya langsung ya untuk melihatnya. Kalau secara online seperti ini takutnya nanti salah gerakan. Kalau benar tidak apa-apa, kalau umpamanya salah kan jadi masalah karena gerakan itu seperti dua mata pisau, Mas. Jadi kalau kita benar kita akan enak, tapi kalau salah juga tambah sakit. Jadi masalahnya gitu. Jadi memang harus ada analisa yang tepat di sini sehingga kita memang lebih baik disarankan untuk offline, Mas. Jadi kita ketika ada permasalahan kita bisa menyelesaikan di situ. Kalau Mbak Indah tadi kan kelihatan, oh solusinya begini, tinggal begini selesai gitu kan. Nah, gitu Mas Edi. Oke, makasih Mas Ragil. Ini ada yang mau tanya. Mungkin Mas Agi dari mana itu? Dari Jakarta ya? Maka Mas Agi. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Pak Ragil nih, saya mohon izin nih, mohon bantuan. Pertama-tama saya akan curhat dulu Pak. Saya itu 5 tahun yang lalu saya kena stroke. Yang jelas saya lumpuh sebelah. Terus kondisi saya yaitu nol daya Pak, artinya lumpuh, benar lumpuh. Kaki dan tangan saya itu nggak bisa gerak. Selama ini saya juga masih terapi ya. Yang jelas untuk sekarang saya bisa jalan, tapi bekas-bekas sakit saya itu masih ada, terutama di sendi karena sakit saya terutama kaki dan tangan itu sendi-sendi itu kurang nyaman Pak. Kalau untuk jalan selama ini kan karena yang kena itu bagian kanan, otomatis beban ke yang ke kiri, yang dominan. Nah, yang saya rasakan adalah ya cara jalan saya itu kalau jalan saya kayak dilempar kaki saya. Terutama yang kalau saya lihat area jari sama mata kaki yang kanan itu agak sulit, berat ditekuk. Yang kedua bagian ya karena saya jalan mungkin keseimbangan badan saya belum nyaman. Akibatnya agak pinggang bagian kiri ya. Karena bebannya mungkin sering di situ. Selanjutnya bagian pinggang Pak, bagian sini yang kanan. Ya, berikat, itu masih kadang tertarik Pak, tertarik kayak kenceng gitu loh Pak. Yang kedua, saya masih ngilangin bagian kanan tuh agak kebas. Nah, mungkin bisa kasih saya tips-tips barangkali untuk apa ya, gerak atau olahraga atau apa. Terus terang Pak, tangan saya ini dulu karena nol daya, saya dulu tuh ya olahraga kecil-kecilan Pak ya supaya bisa gerak saya bantu dengan tangan kiri. Saya dulu itu latihan pakai ngangkat aqua gelas saja rasanya kayak ngangkat 1 ton Pak. Nah terus saya sekarang ya walaupun olahraga, saya baru kuat 3 kilo Pak untuk tangan kanan. Nah ini mohon tipsnya. Yang pertama itu, yang kedua saya kan usia udah 50 tahun. Barangkali olahraga apa yang cocok buat saya gitu Pak. Apakah harus olahraga saya itu harus keringetan atau apa, keluar tenaga ya apa. Nah ini monggo saya kasih tip-tip Pak. Barangkali bermanfaat bagi saya. Nuwun matur suwun mboten mawon.
Jadi Mas Agil. Makasih Mas Agi. Saya secara prinsip tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan olahraga yang tepat seperti apa kalau saya tidak bisa melihat secara langsung bagaimana perubahan tulang di lengan. Itu yang pertama. Yang kedua karena pengaruh jenengan pasca stroke itu kan otot kaku semua ya Mas ya kemarin ya. Kemudian yang digunakan itu hanya sebelah sehingga tidak seimbang di situ. Nah sekarang treatmentnya adalah olahraga yang seperti apa? Pertanyaan olahraga yang seperti apa? Olahraga yang menguatkan otot yang bagian yang lemah, itu yang penting. Nah, tapi bagaimana cara olahraga menguatkan otot itu yang menjadi pertanyaan kan itu. Karena ada dua sisi Mas. Kalau jenengan tangan ini, coba yang kanan yang Mas ya, yang kanan, oke? Yang kanan jenengan putar ke kanan, diputar, nah gini. Diputar gini, sama ke kiri, sama putar ke kiri gini, diputar gini, dibalik gitu, enggak dibalik. Itu lebih nyaman mana? Ke kanan agak kenceng. Lebih nyaman ke kiri berarti kan? Kiri ya. Ada teman nggak di situ Mas? Teman lagi kosong Pak. Karena di FH. Nah, jangan coba sekarang Mas, jangan putar ke kiri. Nah, putar ke kiri terus. Oke, terus sampai itu ini kenceng banget Pak, di sini kenceng. Ya nanti setelah itu dirasakan. Nah, jangan baca. Non saya Muslim lah Mas. Muslim. Nah, jangan baca Al-Fatihah sekarang. Oke, sampai selesai. Sudah? Ambil napas, keluarkan lewat hidung Mas. Nah, coba sekarang rasakan tangannya, biasakan, nah, biasa aja. Nah, agak kendor enggak? Ini masih agak kencang Pak. Tarik, enggak. ketarik. Ada agak kendor enggak dia? Oke. Nah, olahraga itu dilakukan terus Mas sehingga jenengan terreposisi secara tidak langsung nanti otot kembali, tulang itu kembali. Jadi posisi yang salah tadi yang tidak nyaman itu adalah posisi yang salah. Solusinya adalah kebalikannya, yang nyaman tadi jenengan lakukan. Nah, nanti kita sharing-sharing jenengan bisa telepon WA lewat kami bagaimana progres selanjutnya. Kalau masalah itu kan jenengan itu hanya masalah lokal karena di terapi kami itu kita bagi menjadi dua Mas. Jadi ada permasalahan primer atau permasalahan pokok, ada permasalahan sekunder. Ini penyelesaian sekunder jenengan itu permasalahan hanya di bagian tangan saja, sedangkan masalah pokoknya dari tulang belakang itu dibenarkan semua dulu. Ketika semuanya selesai, maka semuanya akan kembali normal insya Allah. Nah, gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ini tadi adalah salah satu bagaimana kita menangani permasalahan sekundernya dengan tangan dengan. Itu salah satu solusinya seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan itu permasalahan utamanya diberikan dengan di bagian tulang belakang gitu Mas. Berikan itu kan sampai situ kan dengan. Nah itu tinggal dimasukkan ketika itu sudah kembali normal, kembali ke posisi normal, maka aliran darah itu tadi akan mengalir ke situ sehingga kebas yang ada di tangan jenengan itu insya Allah akan berkurang bahkan hilang. Karena ada sumbatan di situ Mas. Begitu. Jadi Mas Edi. Oke, siap Mas Agil. Makasih Mas Tursun. Ya begini ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuda ya, saya dari Blongbro. Kemarin permasalahan saya sebenarnya ada terkilir sejak saya SD, itu dari otot sebelah kanan saya sini, itu sampai ke belakang kaki sebelah kanan saya sini, itu sarafnya mati. Karena waktu SD itu saya terkilir, waktu bercanda sama teman, itu kepala saya ditekan gini sehingga mengakibatkan seperti hentakan dari saraf yang ada di sini. Kemudian kelistrikannya itu mati. Jadi ketika saya datang ke tukang pijit, ke tukang urut, katanya sarafnya mati. Nah, tapi kebetulan kemarin saya dikenalkan sama Mas Edi kepada Mas Ragil. Nah, itu saya mencoba untuk diterapi sama Mas Ragil, itu
saraf saya yang kemarin dinyatakan mati sama tukang urut itu hidup lagi dan sekarang saya menjadi berenergi. Kemudian sirkulasi darah saya ke otak itu menjadi lancar. Jadi yang sebelumnya saya itu pelupa ya, pelupa, naruh apa-apa lupa, mau pergi kemana lupa, mau ambil sesuatu itu sampai tujuan itu lupa, itu sekarang tidak lagi ya. Jadi karena sirkulasi darah saya ke otak menjadi lancar dan kemarin saya ada benjolan di sini karena gara-gara terkilir itu otot saya di sini ada benjolan. Sekarang benjolan saya sudah melunak ya, sudah mengempis dan sudah menjadi kecil sini benjolannya. Kemudian tenaga saya kemarin itu sepertinya tidak keluar gitu ya saat angkat-angkat sesuatu gitu seperti tidak bertenaga gitu loh. Tapi sekarang setelah saya diterapi dan dipulihkan lagi otot saya yang sini normal lagi, tenaga saya itu pulih lagi gitu loh. Untuk ngangkat apa-apa gitu jadi lebih kuat gitu, energi saya keluar gitu ya, dan jalan saya menjadi normal lagi, tidak pincang seperti sebelumnya. Karena waktu itu kalau misalnya lagi stres atau lagi capek, otot saya ketarik gitu, jadi jalan saya pincang gitu. Nah, tapi sekarang sudah tidak lagi, dan kalau dari terapi itu saya sudah menjadi pulih lagi seperti semula, seperti itu kira-kira cerita saya. Ya, terima kasih Mas Ragil, Mas Adi, monggo. Silahkan. Oke, ini Mas Ragil, ini kan teman-teman di sini banyak UKM juga. Kalau kita produksi kan biasanya terus sini Mas, sini kita cengeng, ngerti cengeng ya? Mas Ragil. Tahu. Ya. Kan cengeng lah. Nah, kalau kita biasanya tidak hanya teman-teman UKM juga, kalau para bapak ibu semuanya ASN biasanya kan kalau duduk mungkin kalau terlalu lama di depan komputer di sini kelihatan agak cengeng, kaku ya. Nah itu bagaimana Mas Ragil istilahnya cara kita mengatasi diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain kan gitu. Yang paling utama itu karena Mbak kita semua di sini adalah pekerja semuanya, entah itu UKM kan kita sudahkan semuanya, kita kerja dan lainnya kita cengeng. Nah itu gimana Mas Ragil? Kalau si cengeng ya lebih efektif sebenarnya pakai bantuan orang lain Mas. Itu hanya beberapa detik saja. Sehingga kalau umpamanya ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman yang di sini mungkin sekarang sering migrain itu bisa kita terapi dalam hitungan detik itu hilang. Migrain, vertigo itu sebenarnya hanya masalah servikal atau tulang leher itu yang terlalu rapat sehingga terjadi jepitan di situ. Nah, solusinya apa? Ditraksi. Nah, saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah bagaimana rasa nyaman. Sama, kepala juga sama Mas. Ketika jenengan itu di sini pegel, maka jenengan angkat ke atas kepala begini sama begini, itu lebih nyaman mana? Maka ketika yang nyaman itulah ditundukkan kemudian diangkat ke atas gitu. Nah, itu akan lama kelamaan dalam hitungan beberapa detik aja akan menjadi normal lagi, akan menjadi sini akan kendor karena pusat sarafnya di situ Mas. Jadi ketika saraf itu kendor maka pusatnya kena gitu. Kalau negaranya itu bagus pasti provinsinya bagus, kabupatennya bagus, seperti halnya Sleman. Mungkin dari sini, dari Sleman ini akan kedepannya akan menjadi lebih bagus buat Indonesia ini Mas. Ya, bisa dicontohkan Mas Ragil, bisa dicontohkan. Ya. Contoh seumpamanya ya. Seumpamanya. Makanya permasalahan satu dengan yang lainnya itu beda-beda Mas Edi. Kalau seumpamanya bahu sini sakit, itu biasanya itu di bagian leher terakhir sini. Itu ada tonjolan Mas. Balung sing muncul itu loh. Itu hanya ditekan. Nah, itu ditekan saja sama orang lain, ya toh? Ditekan begitu, kemudian kita naik turun aja. Naik turun. Emang kenceng sekali, tapi begitu dilepas biasanya kendor Mas. Cuma sederhana seperti itu. Gitu. Atau ditekan, kalau di sini sakit, ditekan di sini sakit, ditekan dua-duanya begini sama orang lain, kemudian kita lewat ke kiri dan ke kanan itu semuanya ketarik. Itu ketarik sekali ya. Itu setelah dilepas itu biasanya langsung enak enteng karena itu kan ditotok kalau bahasanya pendekar, ditotok darahnya itu, kemudian begitu ditotok begitu dibuka kerannya dibuka, jelas aliran darahnya lancar. Begitu Mas Edi. Oke, siap. Terima kasih Mas Ragil. Mungkin ada
satu lagi, siapa yang tanya, monggo. Saya persilakan satu pertanyaan lagi sebelum acara kita akhiri. Monggo. Oke, ini kalau tidak ada, nanti bagi teman-teman yang pengen konsultasi secara langsung atau mungkin bisa telepon ataupun apa, nanti bisa menghubungi Mas Ragil langsung. Mungkin ini sudah saya share juga nomornya beliau adalah tadi sudah saya share itu. Nomornya di 082 139 735 757. Nah, itu nanti jenengan semuanya bisa berkonsultasi baik online maupun offline. Tapi menurut saya kalau bisa itu offline aja, offline. Karena apa? Kalau offline itu akan cepat apa yang dikeluhkan dan akan diagnosa dan segera akan ditangani. Mungkin yang bisa langsung tangani itu biasanya banyak, hampir 90%. Mungkin yang 10% itu mungkin ada beberapa yang tanda petik memang itu bukan ranahnya dari Mas Ragil sendiri, Mas. Oke, untuk alamat terapi Mas Ragil, mau menghubungi di mana? Terus kalau kita orang Jogja, kita harus ketemu di mana gitu. Mungkin ada kantornya Mas Ragil di mana. Nah gitu loh. Itu di mana, Mas? Ya, kami prakteknya di Gor Klebengan, Mas. Nanti akan kita share juga di Gor Klebengan dari hari Senin sampai dengan Jumat. Hari Senin dan Jumat, kemudian Sabtu kita praktek di Apotek Indah Farma, Bantul sana. Nanti ada nomor handphone yang harus dihubungi karena biasanya janjian dulu Mas Edi. Karena ada beberapa pasien sehingga kita bisa optimal di situ. Karena terapi kami ini sifatnya tidak cuma terapi tapi ada edukasi di situ, bagaimana kita menjelaskan bagaimana duduk yang benar, bagaimana cara mengambil barang, bagaimana kita tidur yang benar dan lain-lain, sehingga ketika setelah terapi itu tidak kambuh lagi, dan bahkan kita memberikan ilmunya kita sehingga harapannya nanti pasien itu bisa diterapi oleh keluarganya masing-masing. Nah, lebih baik pada Bapak Ibu reservasi dulu, ada nomor handphone itu kita janjian dulu nanti supaya jamnya kita yang atur nanti, Mas, jam berapa dan kapannya, saya tidak menunggu gitu deh. Begitu Mas Edi. Oke, terima kasih Mas Ragil. Ini tadi ada yang minta share materi, sudah saya share ya, nanti tunggu ini baru proses. Dan terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatan pada siang hari ini untuk Bu Dr. Dewi. Semoga dan Pak Ragil juga ya. Itu terima kasih. Mungkin kapan-kapan kita kembali di online lagi. Siapa lagi, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, dan intinya kita posisikan duduk kita yang tepat dan benar. Kalau kita itu anggap nyaman, kita teruskan. Kalau tidak nyaman, kita cari yang senyaman-nyamannya, itu adalah posisi kita saat duduk atau bekerja. Gitu Mas Ragil ya? Betul. Ya, itu jangan sampai kita memaksakan sudah tidak nyaman, kita paksakan terus, itu akan membuat kita semakin tidak sehat. Itu kesimpulan pada siang hari ini. Jadinya kita pilih posisi yang tepat dan nyaman yang kita akan lanjutkan, yang akan kita pilih. Dan mungkin apabila ada keluhan bisa langsung menghubungi di tempatnya Indonesia Sport Therapy, ataupun bisa nanti menghubungi di Plut sini. Kita juga akan bisa nanti kalau banyak permintaan dari teman-teman pengen berlatih offline, nanti insya Allah Mas Ragil dengan senang hati akan main ke Plut. Dan jangan takut itu ada biaya atau tidak, nggak usah takut, yang penting kita sehat dulu. Itu masalah rupiah itu nomor kesekian kali untuk bagi Mas Ragil, yang penting kita semua sehat, kan gitu. Sehat dulu, nggak usah mikir apa-apa. Nanti kalau kita mikir biaya-biaya, justru kita akan semakin sakit. Karena apa? Tidak berani berobat.
Yang penting apa? Niat dulu, niat insun, niat nawa itu kita pengen sehat dan gitu ya Mas Ragil ya. Ya itu betul. Jadi ya, nanti semoga apa ilmu yang sudah disampaikan dari Mas Ragil dan Bu Dokter tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya yang hadir pada siang hari ini selalu diberikan kesehatan, sehat, bagas waras, dan insya Allah rezeki lancar. Dan untuk itu dari kami, dari PUT atas nama Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Kabupaten Sleman dan juga dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, dan saya pribadi Edi Santoso, apabila pada hari ini, pagi hari ini kita dalam mengadakan kegiatan ini banyak sekali kekurangan dan banyak tutur kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, saya pribadi dan atas nama PUT Kabupaten Sleman mohon maaf sebesar-besarnya, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.